dari calon guru penggerak ingin melaksanakan tugas kami, yaitu mewawancara Bapak terkait dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan setiap permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak. Jadi terkait di sini tentu ada banyak kasus yang ada di sekolah ini. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana Bapak mengidentifikasi setiap kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral di sekolah ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada guru calon penggerak ya, calon guru penggerak yang telah beberapa bulan ini mengikuti diklatnya, dan hari ini adalah merupakan wawancara terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Kita ketahui bersama dulu bahwa dilema etika itu adalah merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang atau pimpinan harus memilih di antara dua pilihan, ya, itu dilema etika. Nah, dari apa yang tadi dikemukakan bahwa langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengidentifikasi dulu setiap permasalahan, yaitu pertama-tama saya mengenal dulu apa masalahnya, apa masalah yang terjadi di sekolah kita ini. Kemudian sesudah saya tahu, maka saya menentukan apa yang harus saya lakukan terhadap masalah itu. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan fakta, ya. Misalnya kalau memang itu permasalahan itu sangat berat, dan yang keempat adalah pengambilan keputusan. Saya kira itu hal-hal yang merupakan bagian dari dilema etika, yang karena satu sekolah pasti ada masalah, apakah itu masalah besar atau masalah kecil. Kita tidak terlepas dari sebuah masalah. Sepanjang ada kegiatan dan sepanjang ada hidup, itu pasti kita tidak terlepas dari masalah. Tinggal kita bagaimana memanage masalah itu dan menyelesaikannya. Kira itu. Selama ini Pak, bagaimana menyelenggarakan pengambilan keputusan itu, baik itu yang untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama, bagaimana cara mengambil keputusannya Pak? Ketika ada kasus yang dua kepentingan yang bersamaan, yang sama-sama menurut kita adalah semua yang baik, misalnya semua benar dan semua menurut penilaian dari duanya itu adalah very good, ya. Saya kira kita harus menentukan mana yang tetap. Dari dua pilihan pasti ada yang terbaik. Nah, di antara ada yang terbaik itu kita melihat lagi dari sisi misalnya keputusan itu kita sudah ambil, lalu nilai keputusan A antara A dengan B lah yang terbaik, maka kita harus lihat lagi apakah memang keputusan yang saya ambil ini berdampak positif terhadap semua warga sekolah di sekolah kita, ataukah keputusan ini misalnya kurang bermanfaat atau kurang positif. Nah, saya kira itu pertimbangan seperti itu. Nah, dari hal-hal itu saya ingin mengedepankan ya. Saya mengedepankan nilai-nilai kebijakan, ya, nilai-nilai kebijakan, karena keputusan harus diiringi dengan kebijakan, ya, harus diiringi dengan kebijakan. Kebijaksanaan ada, tapi kebijakan, karena kalau kita sudah berbicara kebijakan, berarti apapun risikonya itu sudah harus kita tanggung. Kalau itu kebijakan. Tapi kalau kebijaksanaan, ya masih ada perlu perbaikan dan perbaikan. Gitu. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama pengambilan keputusan ini? Langkah-langkah yang saya ambil dari pengambilan keputusan yaitu satu, sebagian dari tadi yang pertama masalah identifikasi, penyampaian informasi bahwa
ada hal-hal yang ingin kita laksanakan, yang ingin kita lakukan, mana kira-kira yang terbaik. Di dalam mengambil itu saya melibatkan teman-teman seluruh teman-teman di sekolah, seluruh stakeholder apabila itu terlalu luas masalahnya, dan kalau saya anggap bisa diselesaikan antara kami warga sekolah, itu saya hanya minta informasi-informasi dan minta masukan-masukan dari teman-teman guru di sekolah kami. Dalam hal ini Pak, apa-apa saja pengambilan keputusan yang dianggap Bapak ini adalah pengambilan keputusan yang efektif? Setiap permasalahan itu kita harus menentukan bahwa apa tindakan yang saya lakukan itulah yang efektif, yang artinya bermanfaat untuk semua orang, dan kita tidak ingin merugikan satu pihak lain. Ya, artinya dari tindakan-tindakan sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, tentunya kita berharap apa kebijakan yang kita ambil, apa keputusan yang kita putuskan pada saat itu, semuanya semua pihak merasa senang, merasa baik, dan tapi kita yakin bahwa apa keputusan pasti di antara sekian orang, kalau misalnya di antara 10 atau 20 orang teman kita pasti ada yang kurang, tapi namanya keputusan itulah yang kita anggap yang terbaik menurut kita. Dari pengambilan keputusan tadi, tentu ada tantangan yang Bapak hadapi di dalam mengambil keputusan yang terbaik. Nah, di sini tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan itu? Ya, memang kita tidak terlepas dari sebuah tantangan, sebuah keputusan, tetapi tantangan itu jangan kita menjadikan kita untuk mundur atau patah semangat dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah kegiatan, misalnya kita di sekolah. Jadikanlah tantangan itu sebagai sebuah cambuk untuk lebih maju, karena tadi saya katakan bahwa tidak semua di antara person yang ada di satu unit organisasi, terutama seperti sekolah, itu semua baik sama pimpinan. Pasti ada di antara teman-teman misalnya yang mengatakan pimpinan saya tidak baik, tapi kita sebagai pimpinan, kita sudah memberikan bekerja dengan hati, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menurut kita adalah yang terbaik, ya. Tapi itulah saya katakan, tantangan tidak pernah hilang. Apakah jika memiliki kasus Pak, apakah memiliki jadwal untuk diselesaikan atau diselesaikan memang waktu itu terjadinya kasus? Ketika ada kasus, apakah itu baik kasus dari dalam sekolah atau kasus dari luar sekolah, saya sebagai kepala sekolah selama ini menyelesaikannya dengan cepat, ya. Kalau bisa hari itu atau kalau bisa pada jam itu saja harus selesai. Tetapi ketika tidak bisa selesai dan persoalan itu adalah persoalan yang melibatkan banyak orang, tentu saya meminta beberapa stakeholder untuk meminta masukan. Misalnya dari guru-guru, kemudian dari komite sekolah, apakah dari misalnya pengawas. Tapi dalam hal ini belum pernah ada yang terjadi seperti itu. Yang ringan-ringan saja, hanya misalnya persoalan-persoalan antara siswa dengan siswa, yang mana misalnya siswa saya yang bermasalah dengan teman-temannya, tetapi orang tuanya ikut campur, itu saya harus selesaikan dengan cepat dan tepat. Saya tidak mau ada waktu untuk menunda-nunda sebuah masalah. Dari pengambilan keputusan Bapak ini, ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ketika sebuah masalah itu saya
tidak bisa selesaikan ataukah saya merasa bahwa persoalan ini adalah masalah yang berat, saya terkadang meminta pendapat-pendapat dari teman-teman guru, baik teman-teman guru yang lebih senior dari saya ataukah teman-teman guru yang saya bisa anggap untuk bisa memberikan semacam solusi terhadap suatu masalah. Juga kalaupun itu lebih tinggi lagi levelnya, ya tentu sebagai guru karena ada mitra kerja sekolah dengan komite, ya kita minta sama komite. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman kasus dilema etika ini, Pak? Saya kira kasus dilema etika ini adalah sesuatu yang sangat baik, menjadi bahan bagi saya untuk bisa lebih mengembangkan diri dalam kepemimpinan organisasi di sekolah. Karena saya berpikir kasus dilema etika ini banyak kaitannya dengan kehidupan keseharian kita. Sebagai seorang guru misalnya, tentu tidak lepas dari hal-hal yang seperti ini antara siswanya, karena guru juga adalah pimpinan di kelasnya. Demikian juga adalah sekolah sebagai kepala sekolah, tentu kita harus mengetahui semua sisi kehidupan yang ada di sekolah kita. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat baik, sangat bagus untuk kita bisa pelajari, bisa kita kembangkan, bisa kita jadikan bahan-bahan di dalam kegiatan-kegiatan kita sebagai keseharian dalam sekolah. Itu saja Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dalam memberikan kami informasi terkait cara Bapak mengambil keputusan di dalam lingkup sekolah ini Pak. Kami pamit diri Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sama-sama. Ya. Selamat berjuang, sukses selalu. Baik, kami mengganggu waktu Ibu. Kami di sini ada tugas dari kegiatan CBT kami, mewawancarai sekolah kami dua kepala sekolah, dan kami berkunjung di tempat ini bertemu dengan Ibu dengan kegiatan kami. Barangkali Bu bisa dimulai. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan identitas atau gangguan di sekolah ini. Dulu saya itu diganggu kasus kalau kasusnya itu berat itu adalah hidup melupa. Tetapi kalau tidak berhubungan dengan kasus hukum, berarti itu adalah dilema etika. Dengan melihat dari beberapa sisi satu benar dan sisi lain benar. Jadi kita masih begitu. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kewajiban? Kalau menurut saya harus pertama itu adalah lebih mengedepankan nilai-nilai kewajiban yang harus kita miliki. Apalagi jika itu berhubungan dengan kepentingan masa depan siswa di sekolah kita. Dan itu akan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan yang harus dipertanggungjawabkan, dan kita harus pasti tahu bahwa di balik keputusan yang kita ambil itu adalah ada risiko yang ada. Terima kasih Bu.
Dari kasus tadi terkait dengan kesehatan itu, kita bagaimana prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Biasanya ya, hal pertama adalah mengkonfirmasikan permasalahan sebenarnya yang terjadi kepada individu atau kelompok yang berkepentingan dalam sebuah permasalahan. Itu. Kemudian setelah itu kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang akan menjadi pertimbangan dan dalam mengambil suatu keputusan di sekolah ini. Selanjutnya, setelah fakta-fakta terkumpul, kita meminta pertimbangan kepada beberapa orang guru yang dianggap sangat berkompeten untuk membantu kita dalam menemukan sebuah solusi. Nah, tapi jika dibutuhkan, jika ini keputusan ini ya, akan berat diambil, berarti saya harus diadakan forum rapat dengan mengumpulkan atau memberikan informasi kepada warga sekolah ataupun minimal komite kita rapat bersama untuk mengambil suatu keputusan. Jadi ada komite sekolah, ada dewan guru dan juga kepala sekolah untuk rapat bersama dalam mengambil suatu keputusan. Hal-hal apa yang membuat selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan kita? Kalau menurut saya, setiap permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah ini, ya, itu untuk menyelesaikan perlu membangun komunikasi dan kolaborasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berkepentingan. Jika kemudian terjadi suatu permasalahan, maka harus cepat ditanggapi. Karena karena kalau kita biarkan berlarut-larut, ditakutkan itu akan ada masalah yang lebih besar lagi. Jadi kalau ada masalah jangan ditunda untuk membuat keputusan, harus cepat diatasi. Dari pengambilan keputusan di sini tentu mengalami berbagai tantangan di dalam keputusan yang bisa dihadapi dalam pengambilan keputusan. Apa saja ya yang menjadi tantangan dalam mengambil satu keputusan itu maksudnya. Jadi di situ yang namanya mengambil keputusan pasti ada tantangan. Keputusan apapun juga pasti ada tantangan. Pasti ada risiko, ada tantangan. Ya. Jadi tantangannya itu adalah jika pihak yang bersangkutan baik individu maupun kelompok itu sulit diajak untuk komunikasi, ya, atau dengan kata lain dia tidak terbuka apa masalahnya. Terus kalau seperti ini kasus di Lingkungan ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak untuk menyelesaikan setiap masalah. Bagaimana bisa diatasi semua masalah kalau yang bermasalah sendiri itu tidak terbuka? Jadi harus ada keterbukaan. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu ataukah menyelesaikan kasus tersebut di tempat? Ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan jalankan selama ini? Begini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya sampaikan sebelumnya bahwa tindakan efektif dalam menyelesaikan suatu masalah adalah dengan segera menyelesaikan. Jadi dalam artian tidak ditunda, ya, harus segera diatasi, harus dicari harus dicari permasalahan apa dan segera diatasi, segera dicari solusinya. Nah, jadi jangan ditunda-tunda, dan kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, ya. Jadi begitu ada
langsung diatasi. Jadi jangan nanti besok baru kami atasi, nanti besok nggak bisa. Jadi harus sesegera mungkin karena itu tambah masalah itu tambah besar. Saya kira seperti itu. Dalam pengambilan keputusan ini mungkin ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini memperlukan atau membantu ibu dalam mengambil keputusan. Begini, kalau kasusnya berat, itu saya harus melibatkan orang lain. Jadi entah itu komite atau orang mahasiswa atau komite atau guru. Tapi kalau kasusnya tidak terlalu berat, maka kalau saya bisa atasi sendiri, berarti saya akan atasi bisa memberikan keputusan sendiri, saya akan memberikan solusi ke saya. Dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima kita? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman selama ini adalah jika ada masalah dihadapi atau ada masalah, ada kasus, harus cepat tanggap, harus cepat diatasi. Karena seperti tadi juga saya bilang bahwa kalau tidak segera diatasi, takutnya itu akan bertambah besar. Dan ada masalah lain yang muncul. Kadang-kadang biasa begitu. Kalau tidak diatasi secepatnya maka akan membesar atau ada masalah lain lagi yang timbul. Jadi di sini perlunya ada komunikasi dan keterbukaan yang harus kita bangun. Karena itu saya meyakini bahwa kalau kita cepat tanggap itu cepat diatasi pasti ada solusi, ya. Dan tinggal bagaimana kemampuan kita mencari solusi yang terbaik, khususnya dalam menghadapi situasi atau masalah dilema itu. Terima kasih kesempatan Ibu dalam pembelajaran kami untuk melakukan pelaksanaan tugas kami itu melakukan wawancara ini. Saya kira cukup demikian wawancara Ibu. Mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu tugas kita. Terima kasih.